Nih, barangkali belum lama antum dengar ya, alhamdulillah sudah tidak ada dia di muka bumi ini. Tuhannya orang Salafi itu, orang Wahabi dia bilang ya, kayak apa dia bilang, Tuhannya Sunggokong apa-apa itu ya, dia duduk ya kan, oh kakinya ongkang-ongkang ditambah-tambah nih. Dari dulu itu bukan cuma hari ini. Jadi kerjaannya ahlul bidah itu ngeledek hadis Nabi, ngeledek ayat Al-Quran. Itu kan dialami oleh Imam Ahmad di Baghdad sebelum kedatangan Imam Syafi'i ya. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad ini, kami para pelajar hadis yang beriman dengan ayat dan hadis apa adanya tentang Isra Mi'raj, Nabi naik turun ketemu Nabi Musa dan seterusnya, ini kan semua gaib. Tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga, diledek-ledek, dicaci maki oleh ahlul kalam. Tapi setelah datang Imam Syafi'i, mereka bertekuk lutut ya. Karena Imam Syafi'i bukan cuma hafal Al-Quran dan Sunnah, tapi luar biasa pemahaman beliau dan bisa mematahkan hujah lawan. Dua tokoh besar ahlul kalam, Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i seharian. Awalnya datang ke rumah Imam Syafi'i mau ngeledek ya. Apa Abu Thawr dulu, apa Husain Al-Qarabisi dulu yang ngajak temennya ini ya. Katanya ada ahli hadis nih datang ke Baghdad ini, yang dimaksud Imam Syafi'i ya. Ayo kita olok-olok dia, ayo kita ledek. Datang ke rumahnya berdua. Ya tentu diterima oleh Imam Syafi'i. Karena mereka datang duluan, ya tentu mereka nanya ya. Kan nggak mungkin, Syafi'i dengerin saya mau ngomong, nggak. Ngeledek itu kan biasa kan, orang mau ngeledek kan pura-pura nanya. Tujuannya ngeledek, tapi pura-pura nanya. Seperti Yahudi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan nanya kepada Nabi, tujuannya ngeledek. Mulailah bertanya, dan selalu dijawab oleh Imam Syafi'i dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Ini ayatnya begini, ini hadisnya begini, ini ayatnya begini, ini hadisnya begini. Gak ada kata-kata Imam Syafi'i menurut saya. Sementara ahlul kalam ucapannya gak jauh dari menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang kami tahu, nggak jauh dari itu. Kalau nggak, menurut si fulan, menurut si fulan, menurut si A, menurut si B, walaupun sebagiannya ulama. Imam Syafi'i tidak keluar dari mulutnya kecuali qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul. Seharian ya, tanya jawab. Di kemudian hari, dua orang ini mengatakan, kami mendebat Imam Syafi'i selalu dijawab dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Berhenti makan, istirahat, sama salat, sambung lagi, mungkin duhur ya, sambung lagi sampai asar, salat, sambung lagi, maghrib, terus sampai gelap. Kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami. Hancur subhatnya, hilang subhatnya di hadapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah ya. Sampai hari ini, maka antum jangan kaget, gak usah terlalu emosi kalau sunnah Nabi ini diledek, jenggot diledek, tidak isbal diledek ya, meyakini Allah bersemayam di atas arsy diledek, Allah turun ke langit dunia diledek. Itu bukan hal yang baru ya. Dan tidak usah dengan diledek lalu kita ubah strategi. Ini daripada diledek dulu kesel juga ya, udah bahas yang lain dulu dah. Bahas ekonomi umat, bahas persatuan Islam,
biar nggak diledek. Pembahasan itu kan sama. Enggak. Ya, Ahlus Sunnah tidak mundur, tidak bergeming. Udah terus silahkan ngeledek. Biar puas, ya sekalian. Puas. Ya, tetap Ahlus Sunnah tegak di atas hujjah. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan terus. Mau terima atau tidak, Allah yang memberikan hidayah. Seperti Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, kalau Allah tidak berkenan memberikan hidayah, ya nggak dapat. Memang Allah berkenan memberikan hidayah kepada dua tokoh filsafat ini. Imam Syafi'i cuma perantara, asbab. Ya. Ada satu yang luar biasa, terkagum-kagum dengan ilmunya Imam Syafi'i. Ya. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah, sampai mati dalam kesesatan. Ya. Sampai ibunya itu minta tolong pada Imam Syafi'i, mohon dinasihati anak saya karena dia sangat kagum dengan Anda. Tapi dasar Allah tidak berkenan memberikan hidayah. Al-Marisi, Ibnu Ghiyas Al-Marisi ini terkagum dengan Imam Syafi'i, tapi Allah tidak berikan hidayah. Maka sampai akhir hidupnya berada dalam kesesatan, tidak kembali kepada sunnah. Ya. Maka bagi kita, terutama para du'atus salaf, jangan pernah berfikir hasil. Dalam dakwah ini jangan pernah berfikir tentang hasil. Hasilnya bagaimana nih, sudah dakwah sekian tahun di masjid ini. Enggak. Ya, antum lupa dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Bukannya berhasil, malah mati di tangan kaumnya, dibunuh kan? Apakah beliau berdua gagal menjadi nabi? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali.